Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Haliza Nur Saadah selaku moderator yang akan membantu presentasi kali ini mengenai konsep landasan pendidikan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri pada hari ini. Yang pertama ada Dulung Wahyudin dengan NIM 2503094, lalu ada Mukti Al-Hakim dengan NIM 2504797, lalu ada saya Naila Haliza Nur Saadah dengan NIM 2505948, dan ada Sofia Ramadhani dengan NIM 2505937. Pada presentasi kali ini, kami akan membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pematerian mengenai konsep landasan pendidikan, lalu yang kedua ada sesi tanya-jawab, dan yang ketiga ada kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki sesi pematerian. Yang pertama ada apa itu landasan pendidikan, yang akan dijelaskan oleh saya. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan atau dasar pijakan yang bisa bersifat material maupun konseptual. Dalam konteks pendidikan, landasan bersifat konseptual dan identik dengan asumsi-asumsi dasar seperti aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Pendidikan sendiri dapat dipahami dari 2 sisi. Sisi pertama, praktek pendidikan, yaitu kegiatan nyata seperti pengajaran dan bimbingan. Lalu sisi yang kedua adalah studi pendidikan, yaitu upaya memahami dan meneliti pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada landasan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, menurut Hasbullah, mendefinisikan landasan pendidikan sebagai seperangkat asas, prinsip atau dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang ketiga, menurut Hamalik, menegaskan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar konseptual dan praktis untuk memahami, menganalisis, serta memecahkan permasalahan pendidikan. Lalu yang keempat, menurut Tilaar, menambahkan bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Sukmadinata, menyebutkan bahwa landasan pendidikan sebagai konsep yang memberikan arah bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mukti Al-Hakim. Kepada Mukti, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari filsafat pendidikan yang membahas hakikat manusia, sumber pengetahuan, nilai, serta tujuan yang lebih baik. Jadi intinya, landasan filosofis itu menentukan bagaimana peserta didik mengerti tentang orientasi dari pendidikan tersebut. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan erat dengan teori-teori psikologi yang menjelaskan proses belajar, perkembangan, serta perbedaan individu. Jadi, landasan psikologis bermanfaat kepada pengelolaan kurikulum dan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan usia anak-anak dan mental anak-anak. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan hubungan erat antara pendidikan dan masyarakat. 4. Landasan kurikuler. Landasan kurikuler berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum. Kelima, landasan hukum. Landasan ini merujuk pada kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sistem pendidikan nasional. Keenam, landasan teknologi pendidikan. Landasan teknologi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan. Baik, fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
fungsi pendidikan, yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari uraian di atas, pendidikan nasional Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai. Jadi, pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme, mendorong persaingan global, serta memotivasi individu untuk terus mengembangkan diri sepanjang jenjang pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka akan muncul keinginan seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Baik, dapat kita simpulkan, landasan pendidikan merupakan dasar pijakan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini berfungsi sebagai arah, pedoman, dan kerangka berpikir agar proses pendidikan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Jenis-jenis landasan pendidikan terdiri dari 6 aspek utama, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, kurikuler, hukum, dan teknologi. Setiap jenis landasan memiliki kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi. Selain itu, fungsi landasan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, karakter, serta transformasi nilai.